أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudaraku dimanapun berada, pada kesempatan kajian kali ini kita akan melanjutkan dari kajian sebelumnya. Namun kita awali dengan bertawasul. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati wa li baitil kiram, khususan ila musannifi hadzal kitab Ma'ariful Ma'arif wa ila ruhi Aba Mudhir Syaifullah zawjatihi bisi syai'un lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. روى زيد بن أسلم قال إلى آخره. Zaid bin Aslam meriwayatkan bahwa Abu bin Ka'ab membacakan ayat farraqu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata atau bersabda, manfaatkanlah doa ketika hati sedang lunak, karena itu adalah rahmat dari Allah Ta'ala. Waradat Ummul Kulthum qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qasha'ara jildul 'abdi ila akhirih. Dan Ummu Kulthum pun berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika kulit seseorang hamba merinding karena takut kepada Allah, maka dosa-dosanya berguguran darinya, seperti bergugurannya dedaunan dari pohon yang kering. Wa warada aidon idza sya'aral jildu min khasyatillah ila akhirih. Dan diriwayatkan pula ketika kulit merinding karena takut kepada Allah, maka Allah Ta'ala mengharamkan dari api neraka. Kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari, memanfaatkan waktu ketika hati sedang lembut untuk berdoa. Pelajarannya apa? Hati yang sedang tersentuh atau lunak merupakan momen yang tepat untuk berdoa. Ini dikarenakan doa yang dipanjatkan pada saat itu lebih mudah dikabulkan oleh Allah Ta'ala.
Penerapannya gimana? Biasakan berdoa setelah membaca Al-Quran, mendengarkan tausiah yang menyentuh hati, atau ketika tertimpa musibah. Ciptakan suasana hening dan khusyuk saat berdoa agar hati menjadi lebih tenang dan doa lebih mudah mengalir. Kemudian menjaga hati untuk takut kepada Allah. Pelajarannya apa? Rasa takut kepada Allah, khauf, akan menghindarkan kita dari perbuatan dosa dan perbuatan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Penerapannya gimana? Renungkanlah, pelajarilah ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang siksa neraka dan ancaman Allah Ta'ala bagi orang-orang yang berbuat dosa. Hindarilah lingkungan dan pergaulan yang bisa menyeret kita ke dalam perbuatan maksiat. Biasakan bermuhasabah, introspeksi diri ya, untuk mengenali kesalahan dan berusaha memperbaikinya. Wa hadhihi jumlatun la tunkar ila akhirih. Nazar ini ya, tidak dapat disangkal dan tidak ada perbedaan pendapat tentangnya. Perbedaan pendapat hanya terjadi pada masalah mendengarkan syair dengan irama. Penjelasannya, nazar ini menegaskan kembali bahwa hadis tentang kulit yang merinding karena takut kepada Allah adalah benar dan tidak ada keraguan tentangnya. Namun, nazar ini kembali menekankan bahwa terdapat perbedaan pendapat tentang hukum mendengarkan syair dengan irama. Wala ikhtilafa fiha. Kemudian waqad kathurat ila akhirih, dan banyaklah pendapat tentang hal ini, tentang hal itu, maksudnya fi dzalik, dan keadaannya berbeda-beda. Nazar ini mengulang pernyataan sebelumnya bahwa terdapat banyak pendapat tentang hukum mendengarkan syair dengan irama. Hal ini menunjukkan kompleksitas dan keragaman pandangan dalam masalah ini. Fami mungkirin yulhiquhu bil fisq ya. Ila akhirih, ada yang mengharamkannya dan menyamakannya dengan dosa, dan ada yang menyukainya, yashhadu bi annahu, dan bersaksi bahwa itu adalah kebenaran yang jelas, wadihul haq, dan mereka saling tarik menarik di kedua ujung, berlebihan dan seimbang. Nazar ini menjelaskan kembali dua kelompok yang berseberangan pendapat tentang hukum mendengarkan syair dengan irama. Kelompok pertama mengharamkannya dan menyamakannya dengan dosa, sedangkan kelompok kedua menyukainya dan meyakini bahwa itu adalah kebenaran yang jelas. Nazar ini juga menggambarkan bahwa kedua kelompok ini berada di sisi berlebihan dan seimbang. Qila li Abil Hasan bin Salim ila akhirih, diceritakan kepada Abu Hasan bin Salim, kaifa, bagaimana kamu bisa mengingkari mendengarkan syair dengan irama, padahal Junaid, Sari as-Saqati, dan Dhunnun, tokoh-tokoh sufi terkenal, mendengarkannya. Nazar ini menceritakan pertanyaan dan diajukan kepada Abu Hasan bin Salim, seorang ulama, tentang bagaimana dia bisa mengingkari mendengarkan syair dengan irama, padahal tokoh-tokoh sufi terkenal seperti Junaid, Sari as-Saqati, dan Dhunnun diketahui mendengarkannya. Pertanyaan ini menunjukkan bahwa pertama, ada perbedaan pendapat tentang hukum mendengarkan syair dengan irama, bahkan di kalangan ulama dan tokoh sufi. Yang kedua, tokoh-tokoh sufi terkenal seperti Junaid, Sari as-Saqati ya,
dan Zunnun mendengarkan syair dengan irama. Kemudian yang ketiga, Abu Hasan bin Salim memiliki pendapat yang berbeda dengan tokoh-tokoh sufi tersebut. Nazar ini tidak memberikan jawaban yang jelas tentang hukum mendengarkan syair dengan irama. Nazar ini hanya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat tentang hal tersebut dan penting untuk dipertimbangkan berbagai pendapat dan argumen sebelum mengambil kesimpulan. Faqala kaifa, dia di sini maksudnya Abu Hasan bin Salim berkata, bagaimana mungkin aku mengingkari pendengaran ini sedangkan pendengaran ini telah diizinkan dan didengar oleh orang yang lebih baik dariku. Bukankah Ja'far At-Thayyar pernah mendengarkannya? Yang terlarang adalah bercanda dan bermain-main dalam pendengaran. Dan ini adalah perkataan yang sahih. Wa hadza qaulun sahih. Perkataan yang benar. Akhbarona Syekh Thahir ila akhirih, telah menceritakan kepada kami Syekh Thahir bin Abi Al-Fadl dari ayahnya Al-Hafidh Al-Muqaddas, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abul Qasim Al-Husain bin Muhammad bin Al-Hasan Al-Khawaf, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf, beliau berkata, telah menyampaikan kepada kami Abu Bakar bin Wahab, beliau berkata, telah menyampaikan kepada kami Amr bin Al-Harith, beliau berkata, telah menyampaikan kepada kami Al-Auzai. Ya, ini agak sedikit keceleto cara wong Jawa niku apa ya? Iya, keceleto ya. Soalnya nama-nama bahasa Arab itu kadang kita jarang diucapkan, dari sering keceleto ya. Jadi maksud dari yang saya ucapkan tadi Al-Auza'i dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, apa? Bahwa Abu Bakar masuk ke rumah Aisyah ya. Nah, di sini kita masuk pada hadisnya, isi hadis tersebut ya. Anna Abu Bakar dakhala 'alaiha wa 'indaha jariyatani, ya, bahwa Abu Bakar masuk ke rumah Aisyah dan di sana ada dua orang budak perempuan yang sedang bernyanyi dan memukul rebana. Wa Rasulullahi masjan bithawbihi, dan mohon maaf, sementara Rasulullah terbaring ditirai dengan kainnya. Abu Bakar pun menegur mereka berdua, lalu Rasulullah menyingkapkan wajahnya dan berkata, ya Abu Bakar, fa innaha ayyamu 'aid. Wahai Abu Bakar, biarkanlah mereka, karena ini adalah hari raya. Saudaraku dimanapun berada, hikmah dari hadis tentang Abu Bakar, Aisyah dan budak perempuan. 1. Perayaan hari raya diperbolehkan. Hadis ini menunjukkan bahwa diizinkan untuk melakukan aktivitas yang mendatangkan kegembiraan pada hari raya, seperti bernyanyi dan bermain rebana, atau terkenal kalau di Indonesia itu hadroh. Ini sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah Ta'ala. Yang kedua, menghormati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ada sahabat yang menegur, Nabi Muhammad membiarkan para budak perempuan tersebut melanjutkan aktivitasnya. Ini menunjukkan bahwa beliau menghargai suasana dan tradisi yang berkembang di masyarakat selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ketiga, kebijaksanaan dalam menegur.
Sikap Nabi Muhammad SAW bisa menjadi contoh dalam menegur. Beliau tidak serta-merta melarang, namun melihat situasi dan memberikan pemahaman. Dan yang terakhir, nomor 4, menyesuaikan perintah dengan keadaan. Ajaran Islam menganjurkan umatnya untuk bersikap adaptif. Ada hal yang diperbolehkan pada kondisi tertentu, namun tidak pada kondisi lainnya. Hari raya adalah momen kegembiraan, sehingga aktivitas yang mendatangkan kegembiraan seperti bernyanyi, bermain rebana atau hadroh menjadi dibolehkan. Nafa'anallahu iyyakum wa iyyakum. Jika ada kesalahan bisa diluruskan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. أنوارها للناس في الظلم أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحزن مشتمل بالبشر متسم كالزار في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم كأنه وهو فرد من جلالة